Selamat pagi, salam sejahtera, salam kasih karunia bagi kita sekalian. Ada sukacita yang kita rasakan pada pagi ini oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita sepanjang malam. Sehingga pada pagi ini kita boleh bangun dari ketiduran kita masing-masing dan siap menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Namun terlebih jauh kita melangkahkan kaki kita sepanjang hari ini. Alangkah baiknya Bapak Ibu Saudara kalau kita menyempatkan waktu datang kepada Tuhan, melakukan perenungan singkat kepadanya, sehingga perjalanan kita sepanjang hari ini sungguh-sungguh semakin diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, untuk membuka ibadah singkat kita, mari kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ketika kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing, ya Tuhan, kami akui bukan karena kami yang kuat, bukan karena kami yang kuat, dan bukan karena kami yang sehat sehingga kami dapat bangun dari tempat tidur kami. Namun kami boleh bangun dari tempat tidur kami, itu semua karena Tuhan yang menyertai, menjaga serta memelihara kehidupan kami sepanjang malam. Dan kini ya Tuhan, kami hendak menjalani hidup sepanjang hari. Namun sebagai orang yang beriman kepada Engkau, kami sadar kami tidak akan mampu menjalani hidup sepanjang hari ini ketika Tuhan tidak menyertai kami. Oleh karena itu, melandasi semua itu ya Tuhan, kami datang mencari Dikau lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami agar kami tidak bermalas-malasan dalam pekerjaan, karena waktu Tuhan telah tentukan baik bekerja maupun beristirahat. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah karena kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, Kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama berbahagia dalam Tuhan, kalau kita melihat keadaan atau perkembangan yang ada saat ini, memang tidak boleh dipungkiri sekarang sifatnya umat manusia sudah malas gerak, biasa disingkat dengan mager. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena perkembangan yang ada pada saat ini, baik lewat handphone, baik lewat laptop, komputer dan lain sebagainya, hal itu cenderung membuat umat manusia, dan ini cenderung terjadi dalam kehidupan anak-anak muda, lebih senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan main handphone daripada mau bekerja. Dan memang didukung lagi saat ini masa-masa sekarang, masa-masanya Piala Dunia, ya orang-orang lebih cenderung begadang. Akhirnya kalau tiba waktunya saatnya untuk bekerja, rasa malas itu sudah muncul. Kenapa? Karena sudah mengantuk, dan didukung lagi lebih enak dan lebih nyaman main-main handphone dan lain sebagainya. Nah, dan sikap kemalasan seperti itulah Bapak Ibu Saudara yang sangat disoroti oleh bacaan kita pada saat ini lewat Salomo sebagai penulis kitab Amsal ini. Beliau mengatakan bahwa menjadi seorang pemalas itu adalah merupakan suatu tingkah laku atau perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Amsal 18 ayat 9, jelas di sana dikatakan bahwa pemalas itu mereka adalah orang yang digambarkan seperti seorang perusak. Dan tentu kita tahu perusak itu adalah karakter atau ciri-cirinya siapa? Perusak itu adalah iblis, karena hanya iblis yang suka
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang suka merusak hal-hal yang baik. Dan rupanya pemalas itu digambarkan seperti saudara seorang perusak. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Salomo memberikan suatu keteladanan, suatu contoh dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, yaitu dengan sekumpulan binatang kecil, yaitu semut. Kita tahu semut itu adalah binatang yang paling kecil. Semut adalah binatang yang jarang, susah untuk kita lihat karena ukurannya yang sangat kecil. Namun rupanya firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk meneladani bagaimana kehidupan semut-semut kecil itu dalam mencari kehidupan mereka atau mencari nafkah untuk hidup mereka. Dikatakan dalam bacaan kita, wahai pemalas, perhatikanlah itu semut, biar tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, tidak ada pemimpin yang bisa mengarahkan mereka untuk bekerja ini itu. Namun sekelompok binatang itu sungguh-sungguh bijaksana dalam mencari pekerjaan. Mereka tidak pernah malas, meskipun lumbung-lumbungnya sudah terisi, meskipun persediaan makanannya untuk besok selanjutnya sudah terisi, namun tidak ada rasa malas yang dimiliki oleh si semut itu. Mereka pada waktu musim panas rajin untuk bekerja, rajin untuk mengumpulkan makanan, sehingga ketika tiba waktunya musim hujan tiba, tidak boleh keluar untuk mencari makanan, maka mereka tidak akan pernah kekurangan. Karena apa? Karena persediaan dalam lumbung-lumbung mereka sudah ada. Itu bertanda bahwa ada suatu kebijaksanaan yang besar, ada suatu persiapan yang besar yang dimiliki oleh sekelompok binatang itu. Dan itulah yang diajak oleh bacaan kita pada saat ini lewat Salomo, agar kita mampu mencontohi dan meneladani sekelompok binatang kecil itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan sementara kalau kita perhatikan bacaan kita, di sini jelas memberikan suatu karakter, sifat atau kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang biasa bermalas-malasan. Kalau kita perhatikan bacaan kita di ayat 9, 10 dan ayat yang ke-11, sifatnya itu seorang pemalas hanya tidur, tidak mau bangun, hanya melipat tangan sebentar saja, mengantuk lalu tidur lagi, dan mereka tidak mau bekerja. Kenapa? Karena sukanya itu hanyalah tidur, hanyalah mengantuk, hanyalah melipat tangan dan malas untuk mencari pekerjaan. Sehingga ada suatu gambaran resiko yang akan dialami oleh orang-orang yang malas dalam pekerjaan. Dikatakan di ayat yang ke-11 bahwa kemiskinan itu akan datang. Tidak selamanya orang akan hidup dalam kekayaan. Akan ada waktunya kemiskinan itu akan datang dalam hidup manusia. Namun bagi orang-orang yang malas dalam mencari pekerjaan, mereka akan kekurangan seperti orang yang tidak mempunyai apa-apa. Ketika ada orang yang menyerbu mereka akan kehabisan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan lewat firman Tuhan ini ialah kita ini sebagai manusia lebih bijaksana daripada binatang. Bukankah manusia, bukankah umat, bukankah orang, bukankah manusia itu digambarkan sebagai ciptaan Allah yang paling mulia? Namun separah itukah kemalasan yang kita miliki sehingga kita diberikan contoh untuk meneladani sekelompok binatang semut itu? Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, sikap kemalasan, sikap malas gerak, sikap hanya main handphone, main alat elektronik, begadang dan waktunya kerja tidak mau bekerja, mari kita tinggalkan. Karena karakter atau sifat seperti itu Allah menggambarkan bahwa mereka adalah sosok perusak. Ada waktunya kita bekerja. Allah menciptakan matahari sebagai tempat kita untuk bekerja, dan pada malam harilah waktunya kita untuk beristirahat. Sehingga ketika memang waktunya untuk bekerja, marilah kita bekerja. Jangan bermalas-malasan dalam pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, karena orang yang tidak mau bekerja mereka akan melanda yang menerima dan dilanda yang namanya kemiskinan. Orang yang malas-malas dalam pekerjaan, mereka akan menanggung resiko ketika
serbuan kemiskinan itu datang dalam hidupnya. Saya rasa kita adalah umat manusia yang bijaksana. Kita adalah umat manusia memiliki akal dan pikiran yang baik, sehingga pergunakanlah akal dan pikiran yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita melihat keadaan dunia zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, krisis ekonomi sudah mulai muncul dalam kehidupan beberapa negara, dan termasuk juga sudah hampir kita alami dalam kehidupan umat manusia di negara kita. Saya mengatakan kepada kita semua, ya bijaksanalah dalam mengumpulkan mengisi lumbung makanan kita, karena tidak diminta besok, lusa, bulan depan atau tahun depan krisis ekonomi kita alami juga dalam kehidupan kita, maka kita itu akan melarat kelaparan kalau tidak dari sekarang kita bijaksana dalam melakukan pekerjaan, mencari pekerjaan, dan menuai pekerjaan sesuai dengan apa yang kita miliki. Rajinlah bekerja, Bapak Ibu Saudara. Tidak usah pikirkan seberapa banyak upah yang akan kita terima dari pekerjaan kita, karena soal upahnya, soal berkatnya itu urusan Tuhan. Yang Tuhan mau lihat ialah bagaimana sikap kerajinan umat manusia dalam bekerja. Soal berapa upah yang akan kita terima, saya yakin dan percayalah bahwa Tuhanlah yang akan memberkati dan memberikan upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, bahkan jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan, sesuai dengan upah yang akan kita terima dari pekerjaan kita. Dan terlebih Bapak Ibu Saudara, kita pada saat ini masa-masa Advent, tidak lama lagi kita akan merayakan perayaan Natal, yang tentunya di situ membutuhkan banyak biaya untuk memeriahkan perayaan Natal kita, untuk memperingati kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa tibalah saatnya kita harus rajin bekerja untuk mempersiapkan semua itu. Tinggal menghitung hari Natal akan datang dalam diri kita, sehingga persiapkanlah diri kita, karena ketika tiba saatnya hari Natal telah tiba, kita tidak akan kekurangan ketika memang sejak sekarang ini kita pintar dan bijaksana untuk mengisi lumbung kita. Apa yang bisa dikerjakan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kerjakanlah. Jangan menunggu pekerjaan hari ini untuk dikerjakan hari esok, karena hari esok memiliki pekerjaannya sendiri. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini, selamat bekerja hari ini. Bekerjalah untuk Tuhan, lakukanlah pekerjaan kita untuk Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan buah dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, setelah Engkau memberikan kami firman Tuhan sebagai perenungan bagi kami sepanjang hari ini. Kami diajar oleh firman-Mu agar kami tidak bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan, namun harus kami rajin dalam melakukan pekerjaan, karena orang yang disukai, dicintai, dan disayangi oleh Tuhan adalah mereka yang selalu rajin dalam melakukan pekerjaan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami mampu mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari, terlebih diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dunia, perkembangan dunia yang sering membuat hati kami, membuat jiwa kami malas dalam pekerjaan, malas untuk bergerak dalam melakukan pekerjaan. Namun kini firman memberikan suatu peringatan bagi kami, bahwa tidak selamanya akan kekayaan itu kami terima. Ada waktunya kemiskinan itu akan datang, sehingga kami harus siap sedia untuk menghadapi semua itu. Pakailah kami sebagai penyambung firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar kami sungguh-sungguh mampu mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Dan biarlah sepanjang hidup kami hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Engkau pelihara, Engkau lindungi kami sepanjang hari ini, dan layakkanlah kami untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan sepanjang hari ini. Tersedia banyak tantangan, godaan, kuasa-kuasa duniawi, namun kami yakin bahwa Tuhanlah yang akan melindungi kami, sehingga kami jauh dari segala macam tantangan, godaan duniawi. Terima kasih ya Tuhan. Ini seruan kami, ini permohonan kami. Diberkatilah kami semua, orang-orang yang mendengarkan firman ini, dan terlebih khusus diberkatilah kelas Walla Satoko, sehingga kami semua sungguh-sungguh mampu menjadi alat-Mu yang baik di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya.
Allah pemilik hidup kami, Allah yang akan selalu memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin.